Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum ke-6, jangan membunuh. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Gedung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali.
Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihi Engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 467 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai dengan 13. Kita membacanya secara responsoria. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi terkukur terdengar di tanah kita. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 355 ayat 1 dan 5. Tuhan
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta di minggu ini. Salam. Minggu kita pada hari ini disebut minggu kelima setelah Trinitatis. Topik minggu ini adalah mencintai hukum Tuhan. 2.1 Sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa 11 Juli 2023 masuk pukul 17.00 WIB. 2.2 Pelayan Firman pada hari ini Minggu 9 Juli 2023 dalam ibadah pagi pukul 7.30 WIB dan ibadah sore pukul 16.30 WIB. Yang menyampaikan firman Tuhan adalah Pendeta Johannes Sidebang STH dari HKBP Resort Moria Kota, Distrik 23 Binjai Langkat. Kiranya firman yang disampaikan dapat meningkatkan iman percaya kita. 2.3 Sermon Week. Pada hari Rabu 12 Juli 2023 masuk pukul 19.00 WIB, WEK 2 di rumah keluarga T. Arwan Boru Tambunan, alamat Jalan Lurah nomor 22 RT 01 RW 03 Cimahi. Di WEK 4 di rumah keluarga El Simajuntak Boru Silitonga, alamat Gang Tohir Cihanjuang. Di WEK 4 di rumah keluarga P. Pasaribu di WEK 6 P. Pasaribu Boru Stompul, alamat Jalan GA Manulang Sudi Mampir RT 1 RW 2 Padalarang atau Angel Salon. Di WEK 8 di rumah keluarga S. Silitonga Borisitorus Nahinan, alamat Komplek Lewi Gajah Permai. Sedangkan untuk hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 masuk pukul 19.00 WIB di WEK 1 di rumah keluarga G. Siregar Boru Sianipar, alamat Asrama Basis. Di WEK 3 di rumah Asnaga Boru Silalahi, alamat Perum Cimahi Taun. Di WEK 5 di rumah keluarga Nyonya W. Simajuntak Opu Pratama Boru Siregar, alamat Istana Gardenia Kolonel Masturi Cimahi. Di WEK 7 di rumah keluarga HD Sitorus Boru Simangunsong,
alamat Komplek Taman Bunga Cilame, Blok B4 nomor 13. Di WEK 9 di rumah keluarga Situa MT Sinaga, D. Boru Sitanggang, alamat Komplek Bumi Fakusarakan 2A garis 2 garis miring 34. Selanjutnya 3.2 persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 9 Juli 2023 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Juli 2023. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. 5.1 Kunjungan gerejawi. Pada hari ini Minggu 9 Juli 2023, Paduan Suara Galileo akan mengadakan kunjungan gerejawi sekaligus penggalangan dana pembangunan ke HGWP Subang, Resort Subang, yang berangkat 35 orang didampingi oleh Pendeta Resort, Pendeta Hasian BMS Purba STH, berangkat jam tadi pagi jam 6.30 WIB dari gereja. Selanjutnya 5.2 Cuti Pendeta Resort. Terhitung mulai tanggal 10 sampai 20 Juli 2023, Pendeta Resort, Pendeta Hasian BMS Purba STH melaksanakan cuti tahunan. 5.3 Sewa gedung sekolah minggu yang baru. Terhitung bulan Agustus 2023, gedung sekolah minggu yang baru sudah dapat digunakan dan disewakan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jam operasional gedung. Sound system akan dimatikan sampai pukul 17.00 WIB. 2. Tarif sewa gedung A. Untuk pesta unjuk, garis miring Marhata Sinamot. Untuk jemaat, sewanya 2,5 juta ditambah kebersihan 300.000. Non jemaat, sewanya 3,5 juta ditambah kebersihan 300.000. B. Untuk terdidi Malua Manang Mangain. 1. Untuk jemaat 1 juta. Ditambah kebersihan 300.000. Untuk non jemaat 1.500.000 ditambah kebersihan 300. Catatan, apabila ada penambahan perlengkapan akan dikenakan biaya tambahan. Untuk informasi supaya menghubungi Ketua Parartaun. Demikianlah warta jemaat bagi kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bernyanyi dari nomor 288 ayat 1 sampai dengan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Persembahan
Damai sejahtera Allah Bapa kiranya melampaui segala akal dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang sangat indah di minggu kita di saat ini yaitu dari kitab Rom pasal 7 ayat 15 hingga ayat 25. Saya mengundang kita semua, mari kita membaca secara bergantian. Kita mulai. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku berbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Demikianlah aku dapat hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertama sekali kita layak mengucapkan syukur atas penyertaan, perlindungan Tuhan dan harta yang sangat berharga, yang berarti, yang tidak bisa kita beri, kita balas, kita belikan, yaitu adalah napas kehidupan. Yang berikut saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Resot dan para majelis yang mengizinkan saya memberikan firman Tuhan, sekalipun saat ini dalam sebagaimana Bapak Pendeta Hasian Purba akan mengalami cuti, saya saat ini mengalami cuti, sudah keliling-keliling kota Jawa. Bama ada bapak huta-huta inangkan maklum di Muhammad. Saya mempunyai istri baru si majun tak do ngahe awi somar jami tainang. Kan itu. Jadi sekarang saya melayani di HKBP Resort Moria Stabat. Tanda hamu doi. Tanda. Inarak kowe lang sa tanda hamu luar biasa hamu. Aha malapatan nastabat. Amang natutua, ibu tahu do? Inang sintua sinaga baru setanggang. Enggak, inang mesti. Alang ko selfie ibu tamu tahu. Karena hobi dari pada tiap hari selfie kan itu noeng. Stabat. Selalulah Tuhan andalkan bahwa Allah lah terkuat. Amin. Oh itu dulu yamu di kamus ensiklopedia dia menang di Google. Tangalo gitu nami. Toh dia mangi, selalulah Tuhan andalkan bahwa Allah lah yang terkuat, bahwa Allah lah yang terkasih, bahwa Allah lah yang apalah, terbaik, terdahsyat.
Idomangkan seberat apapun itu. Artinya setiap manusia mempunyai pergumulan kehidupan. ATM dan ATM rekening munaya mang. Plus agi hati molo didok di utanami di utahuta ATM ancaman, tantangan, masalah plus ancaman, gangguan, hambatan, tantangan kan aing seberat apapun itu kalau kita sebagaimana minggu-minggu 4 yang lalu sangat mengingatkan firman Tuhan topik kepada kita, imanmu itulah yang menyelamatkan engkau. Haporseomido napa malupoko, haporseomido yang menyembuhkan. Sekalipun banyak saat ini yang memponis tim medis bahwa umur kita sekian umur di bulan-bulan, tapi yakinlah satu-satunya tabib, dokter yang canggih adalah Tuhan. Jangan putus asa. Karena sering saya katakan jembatan yang sangat pendek itu adalah ahamang, putus asa. Tapi jembatan yang sangat indah dan yang sangat panjang itu adalah pengharapan. Tohodi, jadi jangan mau kita terlena dengan keputusasaan. Tapi perlihatkanlah bahwa iman itu adalah satu-satunya. Pertaruhkanlah iman kita bahwa sebagaimana Abraham dan Ayub, dia mempertaruhkan satu-satunya itu imannya dan tidak menerima kekalahan, malahan sebaliknya. Saudara yang terkasih, oleh karena itu kita diingatkan pada minggu ini di dalam diri saya tang pala pada dabet yang wow apalah anggi manang tariban manang ni inang si opungsihan inang si leoni daw anggina daw sebut amut tong. Jadi ikut taing ada kamanginang di dalam diri manusia ada dua keinginan yang saling tarik menarik, yakni apakah itu? Yaitu keinginan roh dan keinginan daging. Sekarang songodia na didok ede, pilihanmu adalah menentukannya. Unang salah pilih. Tahu di mang? Son ede ya lak bataki, tahu mula Batak he? Tahu nggak artinya Batak? Selain banyak taktik, anggo Batak kan banyak taktik. Selain ini banyak anugerah Tuhan akan kau terima. Benar lihat mari kita bersyukur dan mengucap syukur bahwa Tuhan itu sangat baik dan penyayang kepada kita, kepada orang Batak. Manusia hendaklah jangan melupakan kebaikan, kemurahan daripada Tuhan. Sotung tahasomalhon maka lupahon dengan bahasa Jawa. Jangan ketika kita mengalami suatu pergumulan, penganiayaan dan penderitaan, kita menggebu-gebu memanggil nama Tuhan. Tapi setelah Tuhan memberikan solusi, memberikan kemenangan, kesembuhan dan yang lain-lain, kita meninggalkan Tuhan, bahkan melupakan Tuhan. Alai di uriau dan ngadongi sifat-sifat si songon itu. Akan tetapi kalau ada hal-hal begitu, marilah kita buangkan, hanya mengandalkan, meminta petunjuk daripada Tuhan, yaitu roh. Tuhan selalu memberikan roh kepada manusia. Dengan permintaan roh manusia tersebut kepada Tuhan, Tuhan memberikan, dan hendaklah roh itu menuntun. Roh daripada Tuhan tersebut membawa kita kepada jalan yang terang. Roh daripada Tuhan itu membawa saya meninggalkan jalan-jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Alan ini kita bersyukur dan berbahagia mempunyai Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang sangat menyayang kepada kita, yang menyertai perjalanan kita pagi, siang, malam. Kemanapun kita melangkah,
baik itu mengendarai apapun, sebagaimana firman Tuhan mengatakan di Mazmur 121 ayat 7, Tuhan akan menjauhkan segala kecelakaan dan Tuhan akan menjaga rohmu. Itu akan diimplementasikan dan diwujud nyatakan oleh Tuhan bagi siapa? Bagi kita yang berseru, yang menyampaikan dan bermohon kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, oleh karena itu dengan pemberian permintaan kita yang diberikan oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus, hendaklah kita bersyukur dan menyatakan bahwa dengan pemberian Roh kita lepas dari genggaman si botol listrik, tanda petik iblis, sibulis. Karena apa? Karena daging ini adalah sangat lemah. Kenapa manusia bisa jatuh dalam dosa? Ibaratnya songonode. Heado ialah kamu BPK. Pernah nggak makan BPK? Manang panggang. Mula-mula maju kan? Mula-mula sunat danak. Ada madak danak. Nah tua udah memasak. Alah, karena mau datang hul-hul. Kau tahu kamu udah hul-hul? Hah? Ejol mana biara tu hul-hul. Aja mang. Alai firman Tuhan mengatakan di Kisah Para Rasul 5 ayat 29, hendaklah lebih takut kepada Tuhan daripada mana? Manusia. Suatu ketika seorang ibu memasak B2 menikah teh. Biasa yang kalau roh udah hepotisasi roh kaina kan amang. Tetap singkat cerita. Nah saya betong Roma omak non. Papi, ayo sebentar dulu kindo Maret membeli apa? Nah, ini membeli apel. Nah, misalnya kan cuci mulut nanti saya mangan hula-hulain nah oke. Singkat cerita songonom perangkana hadada bunyi dosai jadi terikut kita berdosa. Tak saya singkat cerita. Jadi si ibu memesankan kepada anaknya supaya menjaga apa yang dimasak oleh ibu tersebut dengan menyambut kedatangan daripada tulang atau hul-hul. Tak anak-anak ini pergi ke dapur, diambil secuil, dibuat paha ni manuki dari lopan ikan, lawi bana markuaci nyalakon, kan itu, jalak kos ada, terbudu bah. Yang kedua langkah kedua diambil dia lagi sayapnya, sampai begitu sampai 10 habis. Romo maknon, butet. Kenapa makin berkurang itu yang ditataring itu yang masak itu? Enggak tahu aku mak, enak. Apa jawab anak ini? Entah kucing kali mak, enak kan? Artinya di situ kenapa manusia terlena, terkontaminasi dan terikut dan bahkan jatuh ke dalam dosa karena dia menikmati enaknya bahwa melakukan dosa kejahatan adalah malapetaka sebenarnya. Ala nadidai danakido sehali enak diambil lagi. Begitu juga kita melakukan dosa. Kalau kita melakukan dosa yang tidak dituntut oleh roh daripada Tuhan, yakinlah kita pasti akan jatuh. Maut akan menimpa kepada kita. Maut akan datang kepada kita. Oleh karena itu kita berbangga, berbahagia bahwa kita mempunyai Tuhan satu-satunya yang semakin dahsyat, yang memberikan, menghapuskan dosa dan mengarahkan saya dan mengarahkan kita semua tanpa terkecuali. Hiduplah dan marilah mencintai hukum Allah sebagaimana topik di pada saat minggu yang ke-6, minggu setelah Trinitatis. Oleh karena itu saudara yang terkasih, agar kita tidak terlena dan tidak jatuh ke dalam dosa, jangan saudara mengira sebagaimana Martin Luther mengatakan, ketika saudara memuji Tuhan di bait suci, di mesbah atau di istana apapun, di sampingnya itu sekelompok sekumpulan iblis merayu saudara untuk tidak
berkristosentris, bertidak pusatkan pemikiran saudara kepada Tuhan. Jangan kita mengatakan bahwa di dalam gereja tidak sama sekali ada iblis. Banyak kok. Di mana-mana pekerjaan rutin daripada iblis adalah tidak lain hanya mengacau balaukan hubungan persaudaraan, komunikasi saya kepada Tuhan, bahkan kita sesama. Tidak ada pekerjaan iblis selain hanya mengarahkan saya, hanya mengarahkan kita, membuat kita jatuh ke dalam dosa. Bukan dolok sanggul toh. Menang itu kamu dosa sanggul dosa. Upah dosa adalah maut. Oleh karena itu tadi saya katakan mari kita berbahagia, bersyukur karena Tuhan yang menciptakan saya dari kecil hingga sekarang memberikan yaitu napas kehidupan. Sekalipun Tuhan memberikan hukum itu memagari, mengingatkan kita supaya manusia satu orang pun tidak bakalan jatuh ke dalam dosa. Saya yakin dan percaya kepada kita semuanya awal daripada dosa yaitu si Adam, kan itu, si Hawa, tolu dua. Betul kamu dikan, ulok, Roma ulokon, alang ma Hawa. Enggak bakalan ini kau makin cantik, kau nanti makin semakin seperti ibaratnya ulan gurino kau. Romenat tanon, dilema papinon, alang ma papi. Anon mulai lakohon, serasi sarungkan doho apa? Jadi disarungkan, kan itu noai. Artinya di situ manusia atau ketika orang si Adam tidak bertanggung jawab, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jangan lempar tangan sembunyi batu. Itu teh. Berarti dah mondok-mondok kamu. Anggur kamu, lo berarti mondok-mondok kamu. Jadi yakinlah bahwa sebagaimana dikatakan keadilan dan kasih Tuhan itu pasti Tuhan wujudkan. Itulah topik di minggu yang lalu. Tuhan itu sangat adil loh. Tuhan itu sangat setia dan sangat sayang kepada kita. Masalah utama bagaimana kita merespon kebaikan, kemurahan daripada Tuhan. Jangan sekali-sekali meninggalkan jalan yang Tuhan kehendaki. Sekalipun keinginan, cita-cita kita, hasrat kita hingga saat ini belum dikabulkan Tuhan, saya bermohon firman Tuhan mengingatkan kepada kita, tetaplah, mintalah, carilah, ketoklah. Pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Firman Tuhan mengatakan jugul homma. Alai jugul hom di dalam doa. Bukan kita diarahkan jugul atau di dalam parangai yang tidak benar. Jugul homma tangiang. Karena doa itu adalah alat kita, pernapasan komunikasi kita kepada Tuhan tanpa membeli pulsa. Songon handphone mulai habis paket manang pucer amang marak mekatai batu inang bau niba habis pulsa dang boi kan. Tapi Tuhan, bagi Tuhan online tidak perlu pulsa kepada Tuhan. Alai buado rogatau. Oleh karena itu saudara yang terkasih, sekali-sekali memang benar daging kita ini semakin lemah. Karena apa semakin lemah? Karena kita semakin menjauhkan. Karena kita tidak memberikan waktu pikiran kita kepada Tuhan. Padahal firman Tuhan mengingatkan, mengatakan kepada kita Yakobus 4 ayat 8a. Pajonok kamu matu debata, dungi pajonokon nama tu kamu. Mendekatlah kepada Tuhan, maka ia akan mendekat. Bukan berarti kalau kita mendekat bahwa perjalanan kehidupan kita lempang atau lurus tanpa ada gelombang riak. Sekalipun gelombang riak, gelombang apapun yang menerpa kehidupan kita, ingatlah sinetron ini,
panterei. Ahemaidok, badai pasti berlalu. Sebesar apapun masalah, seberat apapun kebubulan, problema kehidupan kita, yakinkanlah lebih besar, lebih dahsyat kekuatan, keselamatan, bahwa Tuhan kita itu adalah yang sangat dan paling dahsyat. Oleh karena itu kita diingatkan, makalomon patik ni debata, mencintai hukum Allah. Bagaimana kita melakukan ini? Pertama sekali, undanglah Tuhan. Mengundang Tuhan tidak perlu dengan memakai perantaraan teman. Mengundang Tuhan hanya bagaimana bagaimana hati kita mengundang Dia masuk ke dalam hati kita. Songon edeidi, ku tahu Tuhan pasti buka. Coba jangan lagu perahu cinta tertabo tuh. Atong tayet dia maju 2222 5.000. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak tuh. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Artinya, saudara-saudara terkasih, Tuhan selalu membuka jalan bagi saya, bagi kita semua tanpa terkecuali. Asalkan kita selalu hidup di dalam jalan Tuhan dan membuang jauh-jauh dan menyingkirkan semua kehendak yang Tuhan tidak kehendaki, yang Tuhan tidak inginkan. Oleh karena itu, bersyukurlah. Marilah kita melakukan hukum Allah. Dengan apa? Dengan iman yang percaya. Jangan mengandalkan kepintaran, jangan mengandalkan pengetahuan. Firman Tuhan mengatakan di Yohanes 15 ayat 5, "Dang tarulah kamu agiara molo somardongaton." Tidak bisa kita melakukan apa kalau tidak mengandalkan Tuhan. Tanpa Tuhan tidak bisa kita apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi melalui Tuhan kita bisa melangkah, kita bisa melakukan aktivitas. Itulah kebaikan daripada Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, marilah hiduplah mencintai hukum Allah adalah salah satu buah daripada iman. Iman tanpa perbuatan adalah di mana tertulis? Di Bibel. Kalau enggak di Bibel, di Alkitab. Kalau enggak di Alkitab, di mana lagi? Di Android. Ayo tong. Tapi kita jangan salah. Lama-kelamaan anak tradisi kita dari ke bawah pasti tidak akan membawa Alkitab. Karena saat sekarang sudah musim Android. Tokoh dia mang? Oleh karena itu, marilah mencintai hukum Allah tidak merugikan saya, tapi memberikan upaya yang besar. Hapor saya ima Tuhan Yesus asa malua hodokot di sini bagasmu. Coba dibuka. Ulaunya Apostel 16 ayat 31 perjanjian lama. Las tahoro dibuka perjanjian lama. Narak kepe. Akhirok ke disi. Coba dibuka. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Apa di isinya? Ada yang dapat? Ada yang dapat? Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Silakan.
Iya, terima kasih. Artinya dengan melalui firman itu kita diingatkan sungguh-sungguh marilah, serahkanlah, percayalah kepada Tuhan yang menciptakan saya dari kecil hingga sekarang dan sampai akhir hidupmu. Sahat rodina ubanoko audo mangabing, audo mangusung, audo mangopa parnguluata. Katakan kepada Tuhan, mari kita mencintai dan melakukan hukum Allah. Tinggalkan, katakan kepada apa? Stop, putus hubungan dosa. Serana di iklan ini, stop, putus hubungan dengan nyamuk. Ini katakan, stop, putus dengan hubungan dosa. Tapi marilah kita berjalan di jalan roh yang Tuhan tuntun kepada kita, agar Tuhan memberikan, memberkati kita semua. Apalagi saya sangat salut melihat kesatuan yang dibawa pimpinan Bapak Pendeta Resort dengan membangun semua menara gereja. Oleh karena itu saya himbau, bersatulah. Jangan ada opini negatif di dalam pembangunan ini. Kalau tidak bisa kita berbuat materi, pinomat tangiang. Kalau tidak bisa berbuat materi atau tangiang, pinomat so. Unang songonon, bereng makan, tusun. Nalak bata kan, najencengan nalak bata kau ni nang, amang Tony di nang, tusun. Gabi marsar star listip nih, ala ni manggosip, wama, uro ibana ketua IPSI, utama udah IPSI, tahu nggak IPSI? Ikatan Ibu-ibu Penggosip seluruh Indonesia. Alayunang bangga hita ke ama, bau nang, ya IPSI dong. Ikatan ama-ama penggosip seluruh Indonesia. Mula-mula di atas macam kacang, sekilo tomat. Aduh kau ni masuk mah bereng makan, Pendeta Resort tengah cuti bekan. Wah bereng mani, otusan. Amang, so tu soal itu nami unang macoba. Ade emang dah. Jadi naringga-ringga nima. Tujuan kita hanya satu kepada Tuhan. Bersekutu, bernyanyi itu adalah mengucap syukur, berdoa, menerima berkat. Amin. Atong mulak manok kamu di bagasa dame marhiti hata ini tahun. Saya akan mencintai hukum daripada Allah dan marilah kita berjalan di jalan yang benar, yang dipimpin, yang dituntun oleh roh daripada Tuhan. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan kepada kami dari hari yang lalu hingga saat ini. Itu adalah suatu kebaikan, kemurahan daripada Tuhan. Engkau persatukan kami di sini Tuhan melalui para hamba-Mu, Majelis HKBP Resort Cimahi Jalan Lurah yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Resort, Bapak Pendeta Hapurba, yang dibantu oleh Bapak Pendeta Tohodo Sirait bersama para majelis. Melalui kehadiran para jemaat di saat ini Tuhan, kami hanya menginginkan dan menghendaki nama Tuhan semakin dimuliakan, dan kiranya Tuhan berkenan memberikan dan menjadikan berkat dan mengarahkan perjalanan kehidupan kami hanya melalui roh daripada Tuhan dan tidak melakukan keinginan daging daripada kami, tapi melalui keinginan daripada roh daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui kesatuan hati, kesatuan doa daripada pimpinan jemaat, majelis dan para jemaat di sini yang dapat membangun satu bait-Mu. Kami hanya bermohon kepada Tuhan, kiranya Engkau memberikan berkat kepada semua jemaat-Mu, secara khusus bagi jemaat-Mu yang saat ini, yang merindukan tentang kerinduan keturunan. Ingatkan keluarga tersebut supaya jangan memperlihatkan keputusasaan, karena keputusasaan adalah jembatan yang pendek, tapi selalu tanamkanlah Tuhan, yaitu jembatan yang panjang, yaitu pengharapan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mendengarkan doa kami di ibadah kami saat ini.
Begitu juga Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah, jemaat-Mu akan melanjuti perjalanannya. Kiranya Tuhan memberikan hamba-Mu, memberikan berkat, menyampaikan berkat-Mu di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami akan mampu mencintai hukum daripada Tuhan. Amin. Kita kembali bernyanyi dan mari kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan.
saat yang redup. Baik kemarin hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, Nyawa juga hidupku, harta milikku ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera, marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.